yaitu jangan menghakimi tetapi koreksi diri. Jangan menghakimi tetapi koreksi diri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kata menghakimi merupakan kata yang tidak asing lagi bagi kita. Karena mungkin kita orang yang termasuk di dalamnya. Mungkin itu pelaku atau korban. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita pernah menjadi pelaku, pada dasarnya memang kita cenderung tidak sampai kepada suatu kesadaran untuk menemukan apa yang menjadi titik permasalahan. Sehingga tanpa berpikir panjang, kita langsung melihat atau menyatakan kesalahan seseorang atau orang lain tanpa mencari tahu apa alasan orang tersebut melakukan hal demikian. Tetapi pernahkah kita berada di posisi dihakimi? Tentu pernah. Dihakimi itu sungguh tidak enak, tidak menyenangkan. Tekanan besar pasti kita terima. Rasa frustasi dan rasa sangat bersalah tentu kita rasakan. Ketakutan ada di dalam diri kita. Apalagi kalau orang yang pro dengan seseorang yang menghakimi kita juga memandang kita sebelah mata, maka saat itu juga kita benar-benar merasa ada di titik terendah. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang sedang dihakimi, pasti ada di dalam perasaannya, di dalam hatinya rasa bersalah, rasa merasa paling berdosa, sehingga ada pun seseorang karena merasa berada di keadaan tersebut, dia bisa mengambil keputusan yang singkat di dalam kehidupannya. Mungkin itu bunuh diri atau menyiksa diri sendiri. Hati-hati dengan menghakimi sesama. Jangan cepat-cepat menghakimi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan belajar pada hari ini dari firman Tuhan lewat Matius 7 ini, bagaimana memiliki pola hidup yang tidak cenderung menghakimi orang lain. Oleh sebab itu firman Tuhan ini saya bagi menjadi 3 poin penting. Poin yang pertama yaitu perintah untuk tidak menghakimi. Perintah untuk tidak menghakimi. Kita bisa melihat dan membacanya di dalam Matius pasal 7 ayat yang pertama. Matius pasal 7 ayat pertama di sana dikatakan, janganlah menghakimi
negatif seseorang terhadap orang lain. Frasa jangan menghakimi dalam bahasa aslinya yaitu mekrinete, no do judge. Ini merupakan kata perintah sekaligus larangan dari Tuhan Yesus untuk tidak membuat penilaian, anggapan, atau memutuskan seseorang secara salah atau secara keliru tanpa mengetahui dasarnya. Mengapa perintah larangan ini muncul? Apa yang menjadi latar belakang teks ini? Apakah teks ini berlaku hanya kepada orang-orang jemaat awam dan tidak berlaku kepada orang-orang yang bertugas sebagai hakim? Lalu mengapa ada hakim? Dalam teks ini, Yesus tidak bertujuan untuk menghapuskan tugas para hakim, karena para hakim juga memiliki tugas untuk mengadili, dan memang itu tugas mereka. Dan mereka ini adalah wakil Tuhan di bumi ini. Kita bisa melihat di Roma 13 ayat 1-2. Makanya kita harus menaati mereka. 1 Petrus 2 ayat 13. Namun firman ini disampaikan Yesus pada saat itu kepada orang-orang Farisi dan juga kepada murid-muridnya. Karena jika kita melihat pada zaman itu, orang Farisi suka sekali menghakimi sesamanya, baik dalam hal makanan atau dalam melakukan hukum Taurat. Mereka melakukan penghakiman kepada sesamanya secara kasar dengan tujuan menghina, menghakimi dengan sombong, dan dengan menggunakan ukuran penghakiman mereka sendiri. Mereka pada saat itu menghakimi bukan karena mengingini adanya suatu suasana keadilan, tetapi mereka menghakimi karena ada kebencian di dalam hati mereka. Ada motivasi ingin menjatuhkan orang lain. Jadi Yesus mengetahui hal demikian, sehingga ia menegur mereka dengan menekankan bahwa jangan menghakimi. Dan hal ini pun berlaku bagi kita yang ada di tempat ini. Jangan cepat-cepat kita menghakimi sesama kita, apalagi menghakimi dengan gegabah disertai motivasi yang tidak baik. Mungkin itu motivasi menjatuhkan, mungkin itu motivasi ingin menampilkan siapa yang hebat dan siapa yang lemah. Yesus melarang hal demikian. Jangan, sebab menghakimi bukanlah tugas kita sebagai manusia. Hanya Yesus yang menjadi hakim bagi kita, karena memang Dia layak menghakimi kita, karena di dalam dirinya tidak ada dosa dan tidak ada titik celah. Yang menjadi tugas kita adalah menegur dan
Di poin ini kita diajarkan bahwa kita yang membuat ukuran penghakiman atas diri kita. Jadi ketika kita dengan mudah menghakimi, maka kita juga harus siap dihakimi. Lalu yang menjadi poin yang ketiga, yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah gambaran orang yang menghakimi. Kita bisa melihat di Matius 7 ayat 3 sampai 5. Gambaran orang-orang yang suka menghakimi adalah mereka manusia yang bisa melihat serpihan kayu di dalam mata saudaranya, sedangkan di dalam matanya ada balok, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Serpihan kayu yang dimaksud di sini adalah splinter, benda yang berukuran kecil seperti sekam yang bisa masuk ke dalam mata. Sedangkan balok yang dimaksud dalam bagian ini adalah dokor, benda yang memiliki ukuran yang lebih besar daripada splinter atau serpihan kayu. Yesus mengatakan bahwa memang mudah sekali melihat serpihan kayu itu di mata saudara kita, sedangkan di mata kita sendiri kita tidak mengetahui kalau ada balok. Artinya bagi kita orang yang berdosa ini memang mudah sekali melihat, mengamati kesalahan orang lain. Besar kecil kesalahan orang lain terlihat bagi kita, tetapi kesalahan kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa mengamatinya, sehingga kita tidak mengenal siapa kita. Kita tidak mengetahui siapa kita. Sehingga dengan sadar atau tidak sadar kita bisa menghakimi orang lain, sedangkan kita tidak bisa menghakimi diri sendiri. Dengan lantang atau dengan mudah menyatakan kesalahan orang lain ini itu, namun kesalahan kita sendiri tidak bisa kita menyatakan ini. Makanya di ayat 4 dikatakan, bagaimana mungkin melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Maka di ayat 5 Yesus mengatakan, hai orang munafik. Munafik dalam bagian ini adalah orang yang menjatuhkan penilaian buruk kepada orang lain, sementara diri sendiri meleset dari standar yang berlaku untuk penilaian itu. Maka Yesus menasihati supaya mengeluarkan dahulu balok dari mata kita, baru kita melihat dengan jelas serpihan kayu itu di mata saudara kita. Artinya Yesus menasihati kita supaya kita terlebih dahulu mengoreksi diri kita sendiri, melihat sejauh mana saya melakukan kebenaran Allah, baru berani kita melontarkan penghakiman tersebut kepada sesama kita. Kita harus bercermin terlebih dahulu, siapa saya, sejauh mana saya melakukan yang baik di hadapan Tuhan, baru kita melontarkan penghakiman kepada orang lain. Sehingga ketika kita pun melontarkan hal tersebut, maka itu bukan berniat menjatuhkan, bukan berniat untuk menekan, tetapi membangun dan membangun suasana damai sejahtera. Jadi yang menjadi kesimpulan firman Tuhan pada kita hari ini, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa
jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Harus mengevaluasi diri terlebih dahulu. Baru kita melangkah untuk melakukan teguran kepada orang lain. Koreksi diri dahulu, baru kita melontarkan penghakiman kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di manakah posisi kita selama ini? Apakah kita orang-orang yang cenderung menghakimi orang lain? Kalau kita cenderung menghakimi orang lain, berarti kita harus mempertanyakan di dalam diri kita, apa yang tidak beres dengan kita? Apa yang sedang tidak baik-baik saja di dalam diri kita? Relasi kitakah dengan Tuhan atau apa? Sehingga ketika kita memperbaiki diri, maka kita pun ketika melihat kesalahan orang lain, kita bisa menegurnya dan menolongnya terbangun dari situ dengan